Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini gambar apa aja ya? Mulai dari teko, terus ini apa? Tempat pensil. Ini celengan, ya kan? Ini kalau salah vas bunga ya. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Nah, ini teko, gelas, tempat alat tulis, celengan, dan vas bunga tadi ya. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Apa aja bahannya? Tanah liat, air, papan buat tatakannya ya, dan cat warna. Nah, ini ada cat warnanya ya. Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Picat-picat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangin bahan jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detil dan dihaluskan. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah kerajinan dari tanah liat. Tirukan bentuk boneka atau benda-benda di sekitarmu. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, ini adalah vas bunga. Ini bangun ruangnya berbentuk apa? Prisma. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas garis pada prisma? Nah, pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis. Contohnya ini ya, disebutin AB. Mana AB? Ini adalah ruas garis. BC, ya kan, AC, DE, EF, DF, AD ke atas nih, BE ke atas, dan CF yang ke atas. Itu adalah ruas-ruas garis dari bangun datar. Ruas garis dari bangun ruang ya, bangun ruang. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nah, ini adalah ada 5 bangun ruang ya kan, dan bermacam-macam. Contohnya ini 1 dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini adalah bangun-bangun ruangnya. Nomor 1 apa aja? Mulai dari BC, CD, DB ya kan, GH ya kan, HF ya kan. Nah, ini adalah mulai dari nomor 1 dan nomor 4. Ini adalah ruas-ruas garis bangun ruang yang gambar berikut. Ayo mengamati. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul, kata Dayu. Tempat ini juga berantakan.
kita juga harus merapikannya kembali. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Rencana untuk merapikan dan membersihkan tempat membuat kerajinan. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Membersihkannya. 3. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Saya juga akan ikut membersihkan. 4. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Setuju. Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Meja menjadi kotor, berantakan, banyak tanah di mana-mana. Ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, ini mendatar, tempat yang berair. Menurun. 2. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. 3. Kotor dan cemar. Yang tadi pertama apa? Ini mendatar, tempat yang berair. Becek, ya kan. Kedua, ini adalah bercak, ada kotoran berupa bintik-bintik kecil. Ketiga, kotor dan cemar adalah kumuh. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh, becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemar lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan sengaja menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Yaitu menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Nah, amati gambar ini ya. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Nah, apa ini? Meja tersebut becek dan kumuh, ya kan? Adakah lingkungan di sekitarmu seperti gambar? Tidak, karena selalu menjaga kebersihan di sekitarku. Ayo menulis, buatlah hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, berikut ini contoh yang saya buatkan di tabel ya nak ya. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan yang becek dan kumuh mempunyai banyak dampak negatif bagi masyarakat yang berada di sekitarnya, seperti mudah terserang penyakit dan tidak nyaman dalam beraktivitas. Untuk mengurangi lingkungan yang becek dan kumuh, maka segenap masyarakat harus turut serta dalam mewujudkannya, seperti membersihkan secara rutin, bergotong royong ya. Bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan apa yang disampaikan bisa memudahkan orang tua untuk mengajarkan dan menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.